Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya ketika Tuhan membuat jalan kita berbelok. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merencanakan sesuatu dengan sangat baik? Tetapi ternyata semuanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita sudah menentukan jalannya, kita sudah membuat rencana, kita berdoa, kita sudah berusaha, tetapi tiba-tiba sebuah pintu tertutup. Kesempatan yang kita harapkan hilang, rencana yang sudah kita susun bertahun-tahun gagal. Seseorang yang kita percaya mengecewakan kita, pekerjaan yang kita harapkan tidak terjadi, pelayanan yang kita rencanakan menghadapi hambatan. Bahkan terkadang kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Kita merasa jalan hidup kita seharusnya lurus menuju tujuan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah gunung batu besar di depan kita. Kita tidak bisa maju, kita tidak tahu harus kemana. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin jalan yang berbelok bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin jalan yang berbelok justru adalah jalan yang sedang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada tujuan yang lebih besar. Sungai yang ingin berjalan lurus. Bayangkan sebuah sungai yang jernih, airnya mengalir dari pegunungan, deras, segar, penuh semangat. Sungai itu seolah-olah berkata, aku tahu tujuanku atau harus sampai ke laut. Ia tidak berhenti, ia terus mengalir. Tetapi tiba-tiba di depannya berdiri sebuah gunung batu yang sangat besar. Keras, kokoh, tidak ada jalan untuk menembusnya. Sungai itu mencoba melawan, air menghantam batu. Sekali, dua kali, berulang kali. Tetapi batu itu tetap berdiri. Semakin sungai melawan, semakin airnya keruh. Pusarannya semakin kuat. Airnya berbuih, tetapi gunung itu tidak bergerak. Bukankah kehidupan kita terkadang seperti itu? Ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah menangis, kita sudah mencoba berbagai cara. Tetapi pintu itu tetap tertutup dan kita mulai berkata, mengapa Tuhan tidak mengubah keadaan ini? Tidak semua gunung harus kita hancurkan. Ada pelajaran penting dari sungai itu. Sungai akhirnya menyadari gunung itu bukan musuh yang harus dihancurkan. Gunung itu adalah sesuatu yang harus dilewati. Sungai tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan gunung, tetapi sungai mempunyai kemampuan untuk mencari jalan lain. Ia mulai tenang, ia berhenti menghantam batu. Kemudian air itu mengikuti lekukan dari kaki gunung. Ia berbelok. Jalannya menjadi lebih panjang, tetapi sungai tetap mengalir. Saudara, terkadang kita terlalu sibuk minta Tuhan menghancurkan gunung dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan hilangkan masalah ini. Tuhan ubah orang itu. Tuhan bukakan pintu ini. Tuhan buat semuanya kembali seperti yang saya inginkan. Tetapi bagaimana kalau Tuhan tidak menghancurkan gunung itu? Bagaimana kalau Tuhan sedang berkata, anakku, aku tidak menyuruhmu menghancurkannya. Aku sedang menunjukkan jalan yang lain. Itulah yang sulit kita terima. Karena kita ingin Tuhan mengikuti rencana kita. Padahal iman berarti belajar mengikuti rencana Tuhan. Jalan memutar bukan berarti salah jalan. Perhatikan sesuatu. Ketika sungai berbelok, sungai itu tidak kehilangan tujuannya. Tujuannya tetap sama, samudra. Hanya jalannya yang berubah. Ini sangat penting untuk kita pahami. Kadang-kadang kita mengira kalau jalannya berubah berarti Tuhan gagal. Tidak. Perubahan jalan tidak selalu berarti perubahan tujuan. Tuhan mungkin mengubah cara kita sampai kepada tujuan. Kita ingin cepat, mungkin Tuhan berkata tunggu. Kita ingin langsung, Tuhan mungkin berkata belok. Kita ingin pintu yang itu, Tuhan mungkin berkata, aku punya pintu yang lain. Kita ingin berada di tempat tertentu. Tuhan mungkin membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak pernah kita rencanakan. Dan kita berkata, Tuhan mengapa? Padahal Tuhan sedang berkata, percayalah kepadaku. Lembah yang kering ternyata membutuhkan sungai. Sungai itu akhirnya masuk ke sebuah lembah yang tandus.
Awalnya sungai berpikir, ini bukan tempat yang seharusnya aku lewati. Tetapi lihat apa yang terjadi. Air sungai membasahi tanah. Benih-benih yang lama tertidur mulai tumbuh. Pepohonan muncul. Bunga-bunga bermekaran. Hewan-hewan datang. Tempat yang sebelumnya gersang menjadi penuh kehidupan. Pernahkah kita berpikir bahwa jalan yang kita tidak sukai mungkin adalah tempat di mana Tuhan ingin memakai hidup kita? Kita mungkin berkata, saya tidak mau berada di sini. Tetapi mungkin ada seorang yang membutuhkan kita di sana. Kita mungkin berkata, saya tidak mau mengalami pengalaman ini. Tetapi mungkin melalui pengalaman itu Tuhan sedang membentuk karakter kita. Kita mungkin berkata, saya tidak mengerti mengapa kesempatan itu ditutup. Tetapi mungkin Tuhan sedang membawa kita kepada kesempatan yang jauh lebih baik. Tuhan bisa memakai luka kita untuk memberkati orang lain. Ada orang yang sekarang mampu menguatkan orang lain karena pernah mengalami masa sulit. Ada orang yang mampu menghibur karena pernah menangis. Ada orang yang mampu memahami orang lain karena pernah merasakan kesendirian. Ada orang yang mampu menguatkan mereka yang gagal karena dirinya sendiri pernah mengalami kegagalan. Tidak semua air mata kita sia-sia. Tidak semua pengalaman pahit kita sia-sia. Tidak semua jalan memutar kita sia-sia. Tuhan dapat menggunakan semuanya untuk membentuk kita. Mungkin hari ini kita sedang berada di lembah. Tetapi jangan lupa, lembah juga dapat menjadi tempat kehidupan bertumbuh. Yusuf jalannya berbelok berkali-kali. Mari kita lihat Yusuf. Yusuf memiliki mimpi dari Tuhan, tetapi setelah mimpi itu hidupnya tidak langsung menjadi mudah. Ia dibenci saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, kemudian difitnah, dan dia masuk penjara. Kalau Yusuf melihat kehidupannya dari satu titik saja, mungkin ia berkata, Tuhan, bukankah Engkau pernah memberikan mimpi kepadaku? Mengapa sekarang saya berada di penjara? Tetapi Tuhan melihat keseluruhan perjalanan. Sumur bukan akhir, perbudakan bukan akhir, penjara bukan akhir. Itu semua adalah bagian dari jalan menuju tujuan. Pada waktunya Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dan Tuhan memakai hidupnya untuk menyelamatkan banyak dari kelaparan. Banyak orang dari kelaparan. Betapa luar biasa. Jalan Yusuf berbelok berkali-kali. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jangan menilai Tuhan hanya dari satu halaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sedang berada di satu halaman kehidupan yang sangat menyakitkan. Kita membaca halaman itu dan berkata, cerita saya buruk, tetapi Tuhan belum selesai menulis. Jangan menilai seluruh cerita kehidupan hanya berdasarkan satu halaman. Kalau hari ini kita sedang menangis, cerita belum selesai. Kalau hari ini kita sedang gagal, cerita belum selesai. Kalau hari ini pintu tertutup, cerita belum selesai. Kalau hari ini kita belum melihat jawaban doa, cerita belum selesai. Tuhan masih bekerja. Kita jangan hanya melihat sebagian kecil. Tuhan melihat seluruhnya. Belajar tenang ketika Tuhan mengubah arah. Sungai yang terus menghantam batu akhirnya menjadi keruh. Begitu juga hati kita ketika terus melawan keadaan yang tidak kita dapat ubah. Kita marah, kita kecewa, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri, bahkan terkadang kita mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi ada saatnya kita perlu berhenti dan berkata, Tuhan, kalau jalan ini bukan jalanmu, tuntun aku ke jalan yang Engkau kehendaki. Itulah penyerahan. Penyerahan bukan berarti menyerah kepada keadaan. Penyerahan berarti percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan besar antara saya menyerah karena saya tidak mampu, dan saya menyerahkan hidup saya karena saya percaya Tuhan mampu. Yang kedua adalah iman. Baik, selanjutnya jangan biarkan hatimu menjadi keruh. Sungai yang menghantam batu menjadi keruh, begitu juga hati manusia. Masalah yang tidak kita serahkan kepada Tuhan dapat membuat hati kita menjadi keruh. Kekecewaan yang terus dipelihara menjadi kepahitan. Kepahitan menjadi kemarahan. Kemarahan membuat kita sulit mengampuni. Dan akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan biarkan hatimu menjadi keruh. Berhentilah sejenak. Berdoalah. Tarik napas. Katakan, Tuhan, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya kepadamu. Itu mungkin doa sederhana, tetapi doa seperti itu dapat menjaga hati kita tetap bersih.
Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungai tidak selalu dapat memilih jalannya, tetapi ia tetap mengalir. Ketika bertemu batu, ia berbelok. Ketika melewati lembah, ia memberi kehidupan. Ketika jalannya panjang, ia tidak berhenti. Dan akhirnya ia sampai ke samudra. Demikian juga kehidupan kita. Ada jalan yang kita rencanakan. Ada jalan yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang keduanya tidak sama, tetapi kita harus percaya Tuhan melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Mungkin hari ini kamu sedang bertanya, mengapa Tuhan membuat jalan saya berkelok? Suatu hari nanti ketika melihat ke belakang, mungkin kamu akan berkata, sekarang saya mengerti mengapa Tuhan membawa saya melalui jalan itu. Tetapi sebelum hari itu tiba, tugas kita adalah percaya. Jangan panik, jangan pahit, jangan menyerah, jangan berhenti mengalir. Tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah berdoa, dan tetaplah setia. Dan ketika Tuhan mengubah arah perjalananmu, katakan, Tuhan, saya tidak mengerti jalanmu, tetapi saya percaya kepadamu. Karena jalan kita mungkin berkelok, tetapi tangan Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan segala keadaan hidup kami. Ada di antara kami sedang berjalan dengan penuh sukacita, tetapi ada juga yang sedang berjalan dalam jalan yang sulit. Tuhan, hari ini kami mau belajar percaya. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu memaksakan kehendak kami. Ampuni kami jika kami menjadi marah ketika jalan kami tidak sesuai rencana. Ajar kami untuk berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, jika jalan yang kami inginkan bukan jalan terbaik, berikan kami kerelaan untuk mengikuti jalan-Mu. Ketika suatu hari kami melihat kembali perjalanan hidup kami, kiranya kami dapat berkata, Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang diberikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share. Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.